Hai Vivanians, buat kalian yang work from home tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Aku akan bacain 3 berita terpopuler setiap harinya di hari ini untuk nemenin kamu hanya di Viva Top 3. Yang belum subscribe di channel kita, cepetan di subscribe dan klik tombol lonceng biar makin update video terbaru dari Viva. Terkait penyebaran virus corona, Pemprov DKI Jakarta kembali mengubah jadwal transportasi publik. Kebijakan ini diterapkan mulai 23 Maret hingga 5 April 2020. Selain meniadakan kebijakan ganjil genap, Pemprov DKI juga mengubah jadwal KRL, MRT, LRT, dan Transjakarta. Keempat moda transportasi itu hanya beroperasi mulai dari pukul 6 hingga 20 waktu Indonesia bagian Barat. Jumlah penumpang untuk tiap armada juga dibatasi. Begitu juga dengan jarak antar penumpang. Akibat dari kebijakan ini terjadi penumpukan penumpang di sejumlah halte dan stasiun. Terkait hal itu, sejumlah warganet mengeluhkan langkah ini di media sosial. Pasalnya, tak semua perusahaan bisa menerapkan kebijakan bekerja di rumah. Menyikapi hal ini, PT Kereta Komuter Lain Indonesia kembali menormalkan jadwal KRL mulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Wah, panis gimana sih? Kemarin kan udah kejadian. Kok diulangin lagi? Gimana menurut kalian? Menurut data WHO, ada 41 lembaga dari berbagai negara yang mengembangkan vaksin virus corona. Bahkan Cina mengklaim telah menemukan vaksin itu dan akan menguji cobanya kepada manusia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak juga turut mengembangkan vaksin ini. Menurut Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yaitu Amin Subandrio, di kondisi seperti ini Indonesia tak boleh bergantung dengan vaksin dari luar negeri. Di tengah situasi pandemi, negara-negara lain pasti akan memprioritaskan vaksin untuk warga mereka sendiri. Sementara itu, pesawat TNI yang membawa peralatan medis untuk penanganan virus corona telah tiba dari Cina. Pesawat ini mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah sebelumnya singgah di Natuna. Selanjutnya, logistik medis akan didistribusikan kepada tim penanganan COVID-19. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meresmikan penggunaan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Di Wisma ini ada 15.000 kamar yang semuanya dijadikan ruang isolasi pasien positif corona. Mari kita doakan semoga vaksin dan obat untuk virus ini segera ketemu. Buat kalian, hindari berkumpul di tempat umum. Dan kalau misalkan dapat libur, mendingan gak usah kemana-mana deh, di rumah aja. Bupati Puncak Jaya Papua yaitu Yuni Wonda memutuskan lockdown di wilayahnya mulai Senin 23 Maret hingga 4 April 2020. Selain menutup bandara, pemerintah Puncak Jaya juga meniadakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan perkantoran, sholat Jumat di masjid, serta ibadah di gereja. Langkah ini dilakukan demi mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan ini didukung Sekretaris Daerah Provinsi Papua yaitu Heri Dosinaen. Menurut Henry, kebijakan lockdown harus dilakukan mengingat topografi Puncak Jaya yang dingin. Selain itu, faktor kesiapan rumah sakit dalam menghadapi corona juga menjadi pertimbangan. Henry bahkan berharap semua kabupaten mengambil langkah serupa. Dengan catatan, para kepala daerah harus memastikan logistik yang cukup bagi warganya. Wah, berani ambil sikap nih Bupati Puncak Jaya. Kira-kira daerah lain berani nggak ya? Oke Vivanians, itu dia Viva Top 3 hari ini. Buat kalian penasaran dengan berita lengkapnya, baca di viva.co.id dan vivanews.com. Dan jangan lupa untuk nontonin video kita yang lain di flix.id dan video.com. Jangan lupa di follow. Buat kamu yang belum subscribe ke channel kita, cepetan di subscribe, like, share, dan komen video ini pastinya. Guys, tetap jaga kesehatan ya. Dan kalau misalkan kalian gak perlu-perlu banget keluar rumah, mendingan di rumah aja. Dadah, sampai jumpa lagi di Viva Top 3 selanjutnya. Bye.